Sunan Gunung Jati merupakan salah satu anggota Wali Songo, yakni wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia khususnya Pulau Jawa. Beliau memiliki nama asli Syarif Hidayatullah atau dalam bahasa Arab disebut dengan Sayyid Al-Kamil. Sedangkan sebutan Gunung Jati sendiri merupakan gelar yang diberikan umat muslim kepadanya untuk jasa yang dilakukannya. Syekh Syarif Hidayatullah yang dilahirkan tahun 1448 Masehi. Ayahanda Syekh Syarif Hidayatullah adalah Syarif Abdullah, seorang dari Mesir keturunan ke-23 Rasulullah SAW, bergelar Sultan Maulana Muhammad. Ibunda Syekh Syarif Hidayatullah adalah Nyai Rara Santang dan setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim adalah putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Syekh Syarif Hidayatullah berkelana untuk belajar agama Islam dan sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Syekh Syarif Hidayatullah dengan didukung pamannya, Tumenggung Cirebon Sri Manggana Cakrabuana alias Pangeran Walang Sungsang dan didukung Kerajaan Demak, dinobatkan menjadi Raja dengan gelar Maulana Jati pada tahun 1479. Nama Sunan Gunung Jati begitu banyak, antara lain, Syarif Hidayatullah dan Mahdum Gunung Jati, yang paling terkenal ialah dengan nama Falatehan atau Fatahillah. Berikut daftar nama istri Syarif Hidayatullah beserta keturunannya. 1. Nyai Mas Baba dan anak, tidak memiliki keturunan. 2. Nyai Kawunganten anak, 1. Ratu Winaon 2. Pangeran Sebakingkin, Maulana Hasanuddin. 3. Ratu Pakungwati anak, tidak memiliki keturunan. 4. Nyai Mas Rara Jati anak, 1. Pangeran Jaya Kelana 2. Pangeran Brata Kelana 5. Putri Ong Tien anak, Pangeran Arya Kuningan 6. Rara Tepasan anak, 1. Ratu Ayu Wanguran 2. Pangeran Pasarean. Nasab Sunan Gunung Jati 1. Rasulullah Muhammad SAW 2. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti 3. Sayyidina Husain bin 4. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin 5. Sayyidina Muhammad Al-Bakir bin 6. Sayyidina Jafar Sadik bin 7. Sayyid Al-Imam Ali Uradi bin 8. Sayyid Muhammad An-Nakib bin 9. Sayyid Isa Nakib Ar-Rumi bin 10. Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin 11. Sayyid Al-Imam, Ubaidillah bin 12. Sayyid Alawi Awal bin 13. Sayyid Muhammad Sohibus Saumiyah bin 14. Sayyid Alawi Atsani bin 15. Sayyid Ali Koli, Kosam bin 16. Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, Hadramaut bin 17. Sayyid Alawi Amil Faqih, Hadramaut bin 18. Sayyid Abdul Malik Azmatkan bin 19. Sayyid Abdullah Azmatkan bin 20. Sayyid Ahmad Jalal Shah Azmatkan bin 21. Sayyid Jamaluddin Akbar Azmatkan Al-Husaini, Syekh Jumadil Kubro, bin 22. Sayyid Ali Nurul Alam Azmatkan bin 23. Syarif Abdullah Umdatuddin Azmatkan bin 24. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati putra bin Sunan Gunung Jati yang merupakan anggota Wali Songo ini menghembuskan nafas terakhirnya pada usia yang sudah tidak muda lagi, yaitu pada usia 120 tahun. Beliau meninggal pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah, atau pada tahun 1568 Masehi. Bila dilihat berdasarkan penanggalan Jawa, maka Sunan Gunung Jati meninggal pada 11 Krisnapaksa bulan Badramasa tahun 1491 Saka. Bisa dibayangkan bagaimana perjalanan hidup yang telah dilalui oleh seseorang dengan umur yang sudah begitu lama. Sunan Gunung Jati meninggal dalam usia 120 tahun. Di mana putra dan cucunya tidak sempat memimpin Cirebon karena meninggal terlebih dahulu, melainkan cicitnya lah yang memimpin Kesultanan Cirebon setelah wafatnya Syarif Hidayatullah. Meskipun Syarif Hidayatullah telah wafat meninggalkan dunia, namun peranannya membuahkan hasil di mana banyak orang Indonesia khususnya orang Jawa yang telah memeluk agama Islam tanpa paksaan. Disandingkan dengan kebudayaan memakai gamelan Jawa, maka proses terjadinya Sunan Gunung Jati mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya, Jamaluddin Akbar Al-Husaini, sehingga ketika telah selesai menimba ilmu di pesantren Syekh Datuk Kafi, beliau meneruskan pembelajaran agamanya ke Timur Tengah. Babat Cirebon menyebutkan, ketika Pangeran Cakrabuwono membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah Sunan Gunung Jati mengambil peranan membangun kota dan menjadi pemimpin perkampungan muslim yang baru dibentuk itu setelah uwaknya wafat. Guru-guru beliau 1. Jamaluddin Akbar Al-Husaini 2. Syekh Datuk Kafi sesampainya di Cirebon Sunan Gunung Jati mengambil tempat di Pesambangan. Bertempat di pondok pesantren Sunan Gunung Jati memulai dakwahnya yang terorganisir di Cirebon,
meneruskan guru dari ibunya Nyai Endang Gelis, Syarifah Mudaim. Langkah Islamisasi melalui pondok pesantren dilakukan guna mengajari Islam secara bertahap dan menyeluruh. Anak-anak beliau 1. Ratu Winaon 2. Pangeran Sebakingkin, Maulana Hasanuddin. 3. Pangeran Jaya Kelana 4. Pangeran Brata Kelana 5. Pangeran Arya Kuningan 6. Ratu Ayu Wanguran 7. Pangeran Pasarean murid-murid beliau 1. Syekh Jana Pura 2. Sunan Kalijaga. Dalam naskah-naskah tradisi Cirebon, diketahui banyak metode yang dilakukan Sunan Gunung Jati dalam proses Islamisasi. Sunan Gunung Jati adalah seorang propagandis Islam di Jawa Barat, the propagator of Islam in West Java. Dalam aktivitasnya ia melakukan perjalanan dakwah kepada penduduk Pulau Jawa bagian barat untuk menganut Islam. 16 dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati dalam pengislaman masyarakat Cirebon banyak dijumpai keajaiban, keanehan, dan tidak rasional. Oleh karena itu, pembatasan metode dakwah dalam penulisan ini menjadi dakwah yang umumnya dilakukan para wali songo dalam mengislamkan tanah Jawa, yaitu metode struktural dan metode kultural. Kesuksesan Sunan Gunung Jati dalam mengislamkan tanah Sunda terkait dengan metode yang juga digunakan oleh para wali di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada waktu-waktu tertentu, para wali ini bertemu dan bermusyawarah di Demak, Tuban, atau Cirebon. Pertemuan ini biasanya membahas mengenai perkembangan Islam di tempat masing-masing wali mengemban tugas. Oleh karena medan dan tantangan di setiap daerah berbeda, maka metode yang digunakan para wali pun berbeda. Beberapa metode dakwah yang dilakukan para wali, yaitu, metode MAW, IZHATUL Hasanah wa Mujadah BILLATI, Hiya Hasan. Metode dakwah ini digunakan saat berhadapan dengan tokoh khusus, seperti raja, penguasa, bangsawan, atau orang terpandang. Para tokoh itu diperlakukan personal, dihubungi secara istimewa, dan bertemu secara pribadi. Kepada mereka diberikan keterangan, pemahaman, dan perenungan takzir tentang Islam. Pengislaman yang penuh toleransi dengan bertukar pikiran, memberi peringatan dengan halus agar mau melihat kebenaran dan memeluk Islam. Metode Al-Hikmah adalah metode dakwah yang dilakukan para wali dengan jalan kebijaksanaan yang dilakukan dengan populer, atraktif, dan sensasional. Biasanya masyarakat dikumpulkan secara massal. Dengan tata cara yang bijaksana melakukan pertunjukan yang sensasional, terkadang ganjil, unik, dan aneh sehingga menarik perhatian. Metode Tadaruj atau Tarbiyatul Ummah. Metode ini dipergunakan sebagai proses klasifikasi yang disesuaikan dengan tahap pendidikan umat agar pendidikan Islam dapat dengan mudah dimengerti oleh umat dan akhirnya dijalankan oleh masyarakat secara merata. Maka tampaklah metode yang ditempuh para wali songo didasarkan atas pokok pikiran, likuli makam makol, yaitu memerhatikan bidang materi, dan kurikulumnya. Sesuai dengan cara ini, penyampaian aturan-aturan agama fikih ditujukan terutama bagi masyarakat awam dengan jalan mendirikan pesantren dan lembaga sosial. Sebagai seorang wali, Sunan Gunung Jati juga memiliki karomah yang merupakan anugerah dari Allah. Simak beberapa karomah Sunan Gunung Jati berikut ini. Salah satu karomah beliau adalah merubah pohon menjadi emas. Peristiwa ini terjadi ketika Sunan Gunung Jati hendak pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah. Beliau dibekali uang oleh ibunya sejumlah 100 dirham. Di tengah perjalanan beliau dihadang oleh kawanan perampok. Namun beliau dengan tersenyum menyerahkan uangnya yang berjumlah 100 dirham tadi. Sang perampok masih tidak percaya kalau beliau hanya memiliki uang itu. Mereka masih memaksa untuk mendapatkan uang lagi dari Syarif Hidayatullah. Melihat kejadian ini, Sunan Gunung Jati malah tersenyum dan menunjuk pohon di dekatnya seraya berkata, "Silahkan, ini ada satu lagi sebuah pohon yang terbuat dari emas, silahkan bagi-bagikan ke semua kawan-kawanmu." Ternyata pohon yang ditunjuk oleh Sunan Gunung Jati berubah menjadi emas. Melihat hal ini para perampok menjadi tersadar bahwa yang dihadapinya bukan orang biasa. Dan akhirnya malah para perampok tersebut menjadi murid Sunan Gunung Jati dan memeluk agama Islam. Karomah yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati lainnya adalah dengan memindahkan istana Hindu Pakuan ke alam gaib. Hal tersebut dilakukan karena para pendeta Hindu menolak untuk memeluk Islam dan pindah dari istana Pakuan. Mereka bersikeras untuk tetap berada di istana Pakuan. Dengan adanya hal ini, maka Sunan Gunung Jati memindahkan istana Hindu tersebut ke alam gaib beserta para pendetanya. Bagi yang mau memeluk Islam tetap tinggal di istana Pakuan di dunia nyata, dan bagi yang tidak ingin memeluk Islam namun mau ditempatkan di luar ibu kota Pakuan. Orang-orang inilah yang menjadi cikal bakal suku Baduy yang tinggal di pegunungan daerah Banten.
Mereka dikenal sebagai 40 keluarga yang tinggal di Baduy Dalam sebagai penerus 40 pengawal Istana Pakuan. Bagi yang tidak terpilih menjadi anggota 40 keluarga, maka tinggal di Baduy luar. Sunan Gunung Jati memiliki karomah, salah satunya dapat mengeluarkan bala tentara tikus. Kejadian ini terjadi ketika beliau membantu peperangan antara Kerajaan Demak dalam melawan Kerajaan Majapahit. Dalam peristiwa peperangan tersebut, beliau mengibaskan surban yang dipakainya. Dan muncullah bala tentara tikus yang sangat banyak jumlahnya dan membantu prajurit Demak perang melawan pasukan Majapahit. Hal ini membuat pasukan Majapahit kocar-kacir dan lari tunggang langgang, karena serangan dari bala tentara tikus ini yang sangat membabi buta. Karomah Sunan Gunung Jati yang sangat luar biasa adalah merubah bokor yang ditaruh di perut seorang putri untuk pura-pura hamil menjadi benar-benar hamil. Kejadian ini dimulai dari kemasuran nama Sunan Gunung Jati yang membuat beliau diundang oleh raja di China untuk menguji kesaktiannya. Beliau diuji dengan menebak beberapa gadis yang sedang hamil dan gadis yang didandani seperti orang hamil. Dan salah satunya adalah putri raja sendiri, yaitu Putri Ong Tin Nio. Putri tersebut diberi bokor di perutnya agar terlihat gendut dan ketika ditutup dengan bajunya akan terlihat hamil. Dan akhirnya waktu pengujian tiba, Sunan Gunung Jati menunjuk kalau sang Putri Ong Tin Nio lah yang sedang hamil. Melihat kejadian ini sang raja dan seluruh penghuni istana tertawa keras dan mengejek Sunan Gunung Jati. Namun Sunan Gunung Jati tetap meyakinkan kalau Putri Ong Tin Nio benar-benar hamil. Karena semua tidak percaya, maka akhirnya Sunan Gunung Jati meminta izin untuk pulang ke Cirebon. Setelah Sunan Gunung Jati pergi dan Putri Ong Tin Nio masuk ke kamarnya bersama dayang-dayangnya. Dan ketika mau membuka bokor di perutnya sang putri dan para dayang terkejut, bokor di perut sang putri menghilang dan perut sang putri benar-benar gendut alias hamil. Hal ini membuat dia menangis dan sedih, maka ia minta izin untuk menyusul Sunan Gunung Jati ke Tanah Jawa. Sang kaisar mengizinkan dengan diiringi pasukan lautnya dan beberapa pasukannya. Akhirnya sang putri bertemu dengan Sunan Gunung Jati dan memohon maaf atas perbuatannya dan perbuatan ayahnya yang menguji beliau. Dan akhirnya Putri Ong Tin Nio menikah dengan Sunan Gunung Jati dan terkenal dengan panggilan Nyi Ong Tin Nio atau Nyi Ratu Rara Semanding. Keteladanan dari Sunan Gunung Jati yang perlu dicontoh menyangkut 3 aspek keteladanan, yaitu keteladanan ketika beliau menjadi seorang laki-laki bagi keluarganya, keteladanan ketika beliau menjadi seorang raja dan keteladanan ketika beliau menjadi seorang penyebar agama Islam. Keteladanan Sunan Gunung Jati yang perlu dicontoh ketika beliau menjadi seorang laki-laki bagi keluarganya adalah sikap dan sifatnya yang begitu menghormati kedua orang tuanya. Sunan Gunung Jati sejak kecil dikenal sebagai sosok penurut, beliau pun sangat disayangi ibunya. Sunan Gunung Jati sebetulnya calon pewaris tahta di Mesir, sebab ayahnya merupakan seorang amir di Mesir, akan tetapi beliau rela meninggalkan tahta karena diperintahkan oleh ibunya untuk mendakwahkan Islam di tanah kelahiran ibunya, Pasundan. Kalau Sunan Gunung Jati bukan seorang penurut tentu beliau tidak akan pernah mau menuruti keinginan ibunya. Keteladanan lainnya adalah sikap tegas Sunan Gunung Jati kepada anaknya. Beliau tidak membela anaknya yang berbuat durhaka, beliau juga tidak segan-segan untuk memuji anaknya yang berbuat soleh. Dahulu Sunan Gunung Jati pernah menjatuhkan hukuman pada anaknya yang bernama Pangeran Jayakelana, ketika melakukan kesalahan, bahkan sang pangeran dilucuti jabatan kepangerannya karena melanggar perintah agama. Adapun keteladanan Sunan Gunung, salah satu bukti keberhasilan dakwah Sunan Gunung Jati yang masih diajarkan oleh keturunannya melalui Sultan Kasepuhan dan kerabat keraton Cirebon adalah pengamalan petata petiti Sunan Gunung Jati, yakni ungkapan atau ucapan yang mengandung ajaran hidup berupa nasihat, pesan, anjuran, kritik, dan teguran yang disampaikan, atau diajarkan, dalam keluarga, kerabat, dan putra-putri Sunan Gunung Jati. Petata petiti Sunan Gunung Jati ini secara umum mengandung makna yang luas dan kompleks. Mengungkapkan unsur-unsur dari petata petiti Sunan Gunung Jati, yakni petata petiti dalam nilai ketakwaan dan keyakinan, kedisiplinan, kearifan dan kebijakan, kesopanan dan tata krama, dan kehidupan sosial. Petata petiti tersebut adalah 1. Petata petiti yang berkaitan dengan ketakwaan dan keyakinan. A. Ingsun titipna tajuk lan fakir miskin, aku, Sunan Gunung Jati, titip tajuk dan fakir miskin. B. Yen sembahyang kungsi pucuke penah, jika salat harus khusu dan tawadu seperti anak panah yang menancap kuat. C. Yen puasa dan kungsi tetaling gundewa, jika puasa harus kuat seperti tali gondewa. D. Ibadah kang tetap ibadah itu, harus terus menerus. E. Manah dan syukur ing Allah, hati harus bersyukur kepada Allah.
F. Kudu ngakahaken pertobat, banyak-banyaklah bertobat. 2. Petata petitih yang berkaitan dengan kedisiplinan. A. Aja nyindra janji mubarang, jangan mengingkari janji. B. Pemboraban kang ora patut anulungi, yang salah tidak usah ditolong. C. Aja ngaji kejayaan kang ala rautah, jangan belajar untuk kepentingan yang tidak benar atau disalahgunakan. 3. Petata petitih yang berkaitan dengan kearifan dan kebijakan adalah A. Singkirna sifat kanden wanci, jauhi sifat yang tidak baik. B. Duwehna sifat kang anti, miliki sifat yang baik. C. Ama pesaing, binabatan, jangan serakah atau berangasan dalam hidup. D. Angadahna ing perpadu, jauhi pertengkaran. E. Aja ilok ngamat kang durung yakin, jangan suka mencela sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. F. Aja ilok gawe bobat, jangan suka berbohong. G. Kenana ing hajate wong, kabulkan keinginan orang. H. Aja dahar yen durung ngeli, jangan makan sebelum lapar. I. Aja nginum yen durung ngelok, jangan minum sebelum haus. J. Aja turu yen durung katekan arif, jangan tidur sebelum ngantuk. K. Yen kaya den luhur, jika kaya harus dermawan. L. Aja ilok ngijek rarohi ing wong, jangan suka menghina orang. M. Den bisa megeng ing nafsu, harus dapat menahan hawa nafsu. N. Angasana diri, harus mawas diri. O. Tepo saliro dan adol, tampilkan perilaku yang baik. P. Ngoletena rejeki sing halal, carilah rejeki yang halal. I. Aja akekang dan pamrih, jangan banyak mengharap pamrih. R. Den suka wenan lan suka memberi gelis lipur, jika bersedih jangan diperlihatkan agar cepat hilang. S. Gegunam sifat kang pinuji, miliki sifat terpuji. T. Aja ilok gawe lara ati ing wong, jangan suka menyakiti hati orang. U. Ake lara ati, namun saking duriat, jika sering disakiti orang hadapilah dengan kecintaan tidak dengan aniaya. V. Aja ngagungaken ing salira, jangan mengagungkan diri sendiri. W. Aja ujub ria suma takabur, jangan sombong dan takabur. X. Aja duwe ati ngunek, jangan dendam. 4. Petata petitih yang berkaitan dengan kesopanan dan tata krama. Dan hormat ing wong tua, harus hormat kepada orang tua. Jika belum mampu secara ekonomis dan kesehatan. B. Aja munggah gunung jadi utawa mancing kawah, jangan mendaki gunung tinggi atau menyelam ke dalam kawah, jika tidak mempunyai persiapan atau keterampilan. C. Aja imami atau khotbah di masjid agung, jangan menjadi imam dan berkhotbah di masjid agung, jika belum dewasa dan mempunyai ilmu keislaman yang cukup. D. Aja dagangan atau warungan, jangan berdagang, jika hanya dijadikan tempat bergerombol orang. E. Aja guna layaran ing lautan, jangan berlayar ke lautan, jika tidak mempunyai persiapan yang matang. Petata petitih Sunan Gunung Jati di atas secara umum mengandung makna yang luas dan kompleks, sehingga dapat berguna, tidak saja untuk anak dan keturunannya, melainkan juga bagi masyarakat luas. Pada dasarnya ada 6 makna yang terkandung dalam petata petitih Sunan Gunung Jati, yaitu nasihat tentang perbuatan yang baik dan bijak yang pada akhirnya keturunan sultan dan masyarakat luas diharapkan menjadi manusia yang arif dan bijaksana dalam berhubungan dengan sesamanya, serta sabar dan tawakal ibadah kepada Allah. Keterangan Sunan Gunung Jati ketika menjadi raja adalah profesionalisme ketika memerintah. Beliau memerintah tidak semena-mena, kebijakan-kebijakan yang diambil berdasarkan musyawarah dengan para bawahannya yang dilakukan setiap malam Jumat Kliwon pada bulan-bulan yang ditentukan. Maka tidaklah mengherankan kerajaan Cirebon di zaman Sunan Gunung Jati berada pada puncak kejayaan. Wilayah-wilayah kekuasaannya pun tidak pernah memberontak. Hal tersebut karena beliau memerintah dengan adil. 3 sarana yang digunakan Sunan Gunung Jati mendukung dakwahnya, yang menjadi peninggalan adalah Syarif Hidayat kemudian mendirikan pesantren Dukuh Sembung wilayah Pasambangan dan mengajar agama Islam di kampung Babadan. Dalam tahun-tahun pertamanya di Cirebon, ia banyak aktif menjadi pendidik guru sebagai pengganti Syekh Datuk Kafi, sekaligus menyesuaikan diri dengan adat kebiasaan dan nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat Cirebon yang baru dikenalnya saat itu. Pada masa Syarif Hidayatullah sebagai kepala negara dan penyebar agama Islam, ia banyak memprioritaskan pengembangan Islam
dengan jalan mendirikan masjid jami di setiap wilayah bawahan Cirebon, dengan Masjid Cipta Rasa sebagai sentra sekaligus pesantrennya. Masa pengembangan kerajaan Cirebon kemudian dilanjutkan dengan masa pemantauan yang diisi upaya pembangunan mental dan spiritual di kalangan rakyat Cirebon. Sejak 1528 banyak penyebarkan agama Islam ke segenap lapisan masyarakat. Walaupun ia merupakan pemimpin dan pengasuh pesantren Cipta Rasa, ia tampaknya tidak hanya diam dengan memfokuskan memberikan pengajaran Islam di pesantren Cipta Rasa, tetapi juga bersikap proaktif dengan terjun langsung menyebarkan agama Islam dengan mendatangi masyarakat pedalaman Priangan. Syarif Hidayatullah banyak mencurahkan perhatiannya dalam bidang dakwah Islam. Dalam rangka merealisasikan usahanya, ia sering mengadakan perjalanan keliling atau mengirimkan utusan ke daerah-daerah pedalaman seperti Luragung, Kuningan, Sindang Kasih, Raja Galuh, Talaga, sekarang ketiganya berada di wilayah Majalengka, Bogor, Bandung, Cangkuang, Garut, Cibalagu, Lumbung, Banten, Pagaringan, Pasir Luhur, Indralaya, Batulayang, semuanya berada di sebelah barat dan selatan Sumedang, Timbangan dan Cianjur. Demikianlah penyebaran Islam ke daerah pedalaman dilakukan dari kerajaan Cirebon yang berpusat di Masjid Cipta Rasa yang sekaligus sebagai pesantrennya. Bila diamati, keberadaan daerah-daerah tersebut dilihat dari arah Cirebon, tampaknya usaha yang dilakukan Syarif Hidayatullah sudah cukup jauh ke arah barat pedalaman tanah Sunda. Selain dengan media seni dan tradisi, sarana keraton yang dibangun Sunan Gunung Jati juga digunakan sebagai sarana dakwahnya. Penggabungan kebudayaan peninggalan Hindu-Buddha yang sudah melekat pada masyarakat Cirebon tidak dihilangkan. Sebagai contoh di bagian ruang tamu di Keraton Kasepuhan yang merupakan ukiran yang sudah ada sejak zaman Hindu tetap dilestarikan bahkan di kalangan keraton. Motif gapura wadasan juga merupakan salah satu langkah Sunan Gunung Jati dalam berdakwah. Gapura ini terletak di depan bangunan yang utama keraton bermotif meja mendung awal hujan di atasnya dan batu wadas di bawahnya. Masjid Al-Karami juga dikenal dengan nama Masjid Agung Cirebon atau Masjid Sunan Gunung Jati.